Sahabat wanita, salam jumpa. Saya Anneke bersama Wanita Berpengharapan hadir lagi di ruang dengar Anda saat ini. Kabar baik penuh sukacita tentu menjadi harapan dan doa saya untuk Anda semua. Hari ini saya masih ingin berbagi wawasan tentang kesehatan dan informasinya masih seputar kesehatan tulang, lansia dan osteoartritis. Informasi ini bisa Anda simak di bagian pertama acara ini. Di bagian kedua nanti Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita tentang iman yang membawa kesembuhan. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, mungkin sering kita jumpai orang tua atau kaum lansia yang mengalami keluhan nyeri pada lutut. Sebagian besar dari mereka umumnya bahkan tidak punya riwayat trauma atau cedera di persendian itu. Salah satu gangguan nyeri lutut yang sering dialami lansia adalah kondisi peradangan sendi atau sering kita sebut dengan osteoartritis. Osteoartritis adalah bentuk artritis yang paling umum yang biasa menyerang orang yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Seiring bertambahnya usia, tulang rawan pelindung akan mengalami aus sehingga mengakibatkan peradangan pada sendi. Osteoartritis lutut merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan adanya peradangan kronis pada sendi karena kerusakan tulang rawan di bagian lutut. Pada lansia, osteoartritis bisa menimbulkan nyeri yang bisa berkembang secara bertahap seiring waktu. Gejala osteoartritis bisa diatasi, tapi kerusakan pada sendi lutut umumnya bersifat progresif atau cenderung tidak bisa pulih dengan sempurna, bahkan beresiko untuk memburuk seiring bertambahnya usia. Di Indonesia diperkirakan terdapat 1-2 juta jiwa lanjut usia yang menderita osteoartritis lutut. Pada pasien osteoartritis terjadi penipisan hingga mengelupasnya tulang rawan sendi, sehingga pada saat terjadi penekanan atau gesekan pada permukaan sendi, terasa nyeri karena adanya benturan antara tulang dengan tulang yang bisa mengiritasi ujung saraf pada permukaan sendi. Selain karena hilangnya elastisitas pada bantalan pelindung tulang yang bisa menyebabkan gesekan antar tulang tadi, osteoartritis lutut bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti obesitas yang menyebabkan tekanan berlebih pada sendi lutut karena menahan beban tubuh. Bisa juga karena punya riwayat penyakit osteoartritis sebelumnya. Bisa juga karena pernah menjalani tindakan operasi pada tulang atau sendi lutut. Bisa juga karena punya penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis. Bisa juga karena melakukan kegiatan yang terus-menerus membebani sendi lutut. Tanda dan gejala yang paling dominan adalah adanya rasa nyeri yang bisa berimbas pada kegiatan sehari-hari. Ada permasalahan psikologis serta gangguan kualitas hidup. Selain itu muncul juga gejala sendi pada lutut dan sekitarnya yang terasa kaku dan bengkak, sehingga sulit untuk menekuk atau meluruskan lutut. Adanya rasa nyeri juga yang timbul di pagi hari atau setelah duduk ataupun tidur. Dan setiap melakukan aktivitas berat, nyeri lutut juga bisa kambuh. Kadang-kadang terdengar juga bunyi klik atau krak setiap kali melakukan gerakan tertentu. Bahkan ada rasa nyeri yang meningkat saat cuaca tertentu seperti cuaca dingin. Peran fisioterapi pada pasien osteoartritis ini juga sangat diperlukan, baik yang non-farmakologikal maupun edukasi. Ada juga beberapa latihan penguatan seperti berjalan,
bersepeda dan berenang yang tujuannya untuk memperbaiki fungsi sendi, meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, proteksi sendi dari kerusakan dengan mengurangi stres pada sendi, mencegah kecacatan, dan meningkatkan kebugaran jasmani, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi salah satu penyebab nyeri lutut pada lansia yaitu osteoartritis atau radang sendi. Osteoartritis adalah bentuk artritis yang paling umum yang biasanya menyerang orang yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Seiring bertambahnya usia, tulang rawan pelindung akan mengalami aus sehingga mengakibatkan peradangan pada sendi. Biasanya penyakit ini sering terjadi pada sendi tangan, lutut, tulang belakang ataupun pinggul, dan seringkali menghambat aktivitas sehari-hari. Osteoartritis lutut merupakan peradangan kronis pada sendi karena kerusakan pada tulang rawan di bagian lutut. Pada lansia, osteoartritis bisa menimbulkan nyeri yang bisa berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Gejala osteoartritis bisa diatasi, tapi kerusakan pada sendi lutut tidak bisa disembuhkan. Selain karena hilangnya elastisitas pada bantalan pelindung tulang yang bisa menyebabkan gesekan antar tulang, penyebab nyeri lutut pada lansia juga bisa karena faktor lainnya. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan nyeri lutut. Ada karena cedera sendi akibat terjatuh atau olahraga, karena obesitas yang menyebabkan tekanan berlebih pada sendi lutut karena menahan beban tubuh, punya riwayat penyakit osteoartritis sebelumnya, pernah menjalani tindakan operasi pada tulang atau sendi lutut, punya penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, bisa juga karena melakukan kegiatan yang terus-menerus dan membebani sendi lutut. Gejalanya pasti akan terasa sangat nyeri, bahkan bisa bengkak juga. Umumnya, nyeri akan berkembang kalau tidak diobati segera. Waspadalah juga kalau sendi pada lutut dan sekitarnya terasa kaku dan bengkak, sehingga sulit untuk menekuk atau meluruskan lutut. Ada rasa nyeri yang timbul di pagi hari atau setelah duduk maupun tidur. Setiap melakukan aktivitas berat, nyeri di lutut kambuh. Terdengar bunyi klik atau kerak setiap melakukan gerakan tertentu. Ada rasa nyeri yang meningkat saat cuaca dingin. Nah, untuk mencegah nyeri lutut bertambah parah, mari satu persatu kita atasi. Mari menjaga berat badan dan hindari makan berlebihan supaya terhindar dari obesitas. Lakukan latihan penguatan otot dan sendi dengan melakukan gerakan olahraga atau peregangan yang ringan. Olahraga berat hanya akan menambah beban pada sendi Anda. Gunakan alas kaki yang sesuai dan berbahan lembut untuk mencegah nyeri yang kambuh saat berjalan. Kompres hangat atau dingin selama kurang lebih 20 menit dan istirahatlah secukupnya. Rutinlah konsumsi suplemen atau vitamin yang khusus untuk menguatkan otot dan sendi sesudah konsultasi dengan dokter. Minumlah obat pereda nyeri untuk mengurangi gejala osteoartritis lutut. Ini pun harus konsultasi dokter juga. Kalau gejalanya masih tergolong ringan, Anda juga bisa melakukan fisioterapi untuk meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan jangkauan gerak, dan menguatkan otot serta sendi pada lutut dan sekitarnya. Latihan fisik ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya cedera berulang di kemudian hari. Tapi kalau gejala menetap dan tidak kunjung membaik, sebaiknya segera ke dokter untuk pengobatan lanjutan. Salah satu metode pengobatan terbaik untuk osteoartritis lutut adalah injeksi PRP intraartikular
yang bisa memberikan hasil fungsional yang lebih baik dan tahan lama. Namanya PRP atau platelet-rich plasma. Ini adalah terapi pengobatan dengan menggunakan platelet yang secara fisiologis bisa membantu mengatasi nyeri pada sendi yang terserang osteoartritis. Platelet-rich plasma adalah volume plasma dengan konsentrasi trombosit yang lebih tinggi dari rata-rata yang terdapat dalam darah perifer. Komponen ini juga punya faktor pertumbuhan yang baik untuk kesehatan sendi lutut. Plasma yang disuntikkan ke jaringan sendi lutut bekerja dengan cara mempengaruhi sitokin dalam sendi, sehingga bisa merangsang regenerasi jaringan baru dan menurunkan inflamasi. Penggunaan PRP ini juga bervariasi, mulai dari injeksi 2 kali dalam sebulan, atau 3 injeksi dengan jarak 15 atau 21 hari. Umumnya, pemberian injeksi ini paling sering diberikan setiap 3 minggu. Terapi ini juga sebaiknya untuk pasien yang berusia muda dengan osteoartritis stadium awal. Selain injeksi PRP, dokter juga bisa memberikan informasi dan rekomendasi obat, vitamin, dan suplemen yang bisa Anda konsumsi. Yang pasti, semua pemeriksaan dan pengobatan harus dilakukan dengan baik, dengan sabar dan telaten, dan tetap rutin kunjungi dokter untuk melihat perkembangan baiknya. Sahabat wanita, saya berharap osteoartritis tidak Anda alami. Tetapi kalau sudah ada gejala-gejala yang muncul, segeralah hubungi tenaga medis terdekat untuk mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran Iman yang Membawa Kesembuhan. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Namamu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia
akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Sahabat, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima yang mengatakan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Sekali lagi, Rasul Paulus mengatakan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Sahabat, apakah Anda tetap tegak di dalam iman? Doa dan harapan saya, Anda tetap tegak dalam iman. Iman Anda tidak kendor atau lemah, tetapi justru semakin kuat. Iman yang teguh dan kuat sangat menentukan kehidupan kekristenan kita. Iman yang teguh akan sanggup mengubah kita, dan iman yang tetap teguh sampai akhir hayat kita akan mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Perempuan itu mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus setelah ia memberanikan diri menjamah jubah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita mendengarkan kisahnya dari Injil Markus, pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk Anda. Inilah kisahnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar
ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sahabat, kita bisa membayangkan betapa sulit dan sedihnya hidup perempuan itu. Sakit selama 12 tahun, dan sakitnya bukan sakit yang sepele, tetapi sakit yang sangat serius yang membuat dia kehabisan harta dan uang untuk berobat. Bukan hanya itu saja, ia semakin menderita karena keadaan penyakitnya semakin memburuk walaupun sudah berobat. Sementara itu, ia sudah mendengar berita tentang Yesus, dan perempuan itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Keyakinan yang besar ini membuat dia mengambil keputusan untuk mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Setelah menjamah jubah Yesus, perempuan itu merasakan penyakitnya sudah sembuh. Tetapi Yesus mempertanyakan siapa yang menjamah jubahnya. Tentu saja para murid tidak bisa menjawabnya karena mereka tidak tahu siapa yang menjamah, karena terlalu banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Lalu perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dan jawaban Tuhan Yesus sungguh mengejutkan. Tuhan Yesus tidak marah, tetapi Tuhan Yesus memanggil perempuan itu dengan sebutan anak. Ini satu panggilan yang sangat berharga dan sangat berarti bagi perempuan itu. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa iman perempuan itu yang menyelamatkan dirinya dari penderitaan selama 12 tahun. Bukan itu saja, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang kekal sebagai anak Tuhan. Sahabat, perempuan dalam kisah tadi telah membuktikan bahwa iman bisa membawa kesembuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda saat ini sedang menderita karena sakit penyakit? Atau Anda menderita karena Anda telah disakiti oleh orang lain selama bertahun-tahun? Bila Anda ingin sembuh, ingin bebas dari masalah, contohlah perempuan dalam kisah yang kita dengarkan tadi. Iman perempuan itu telah menyelamatkan dirinya dari penderitaan. Iman perempuan tadi membawa kesembuhan. Anda dapat mengikuti perempuan itu. Berimanlah kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Anda. Percayalah, Tuhan Yesus akan membebaskan Anda dari penderitaan. Sahabat, saya akan menutup renungan kita hari ini dengan sebuah nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud. Nyanyian yang berisi pernyataan Raja Daud mengenai imannya kepada Tuhan. Bagaimana isi nyanyian itu? Mari kita dengarkan bersama dari Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai 7. Saya akan membacakannya untuk Anda. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Semoga nyanyian Raja Daud ini menjadi nyanyian dan janji kita bersama kepada Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada kasih setia Tuhan dan hidup dalam kebenaran.
Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Sebab itu ku percaya. Segala perkara kan dapat ku tanggung di dalam Yesus Tuhanku, yang beri kekuatan kepadaku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Sebab itu ku percaya. Segala perkara kan dapat ku tanggung di dalam Yesus Tuhanku, yang di kekuatan kepadaku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Sebab itu ku percaya. Segala perkara kan dapat ku tanggung di dalam Yesus Tuhanku, yang di Sahabat wanita, yakinlah selain ketelatenan dan kesabaran, iman kita kepada Sang Pencipta akan membawa kita pada kesembuhan. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Ana Kemohon diri, ayo semangat sembuh. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.